Alkisah, dimulailah sebuah kisah. Dulu ada seorang gubernur yang baru diangkat. Dalam memberikan keteladanan, baginda Nabi Muhammad SAW seringkali menggunakan metode cerita atau berkisah, yaitu bercerita tentang kehidupan dan kejadian-kejadian masa lalu. Dia bersedih. Berkisah dalam Al-Quran menjadi media yang sangat efektif dan menarik untuk menyampaikan pelajaran serta nasihat-nasihat kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "Kami mengisahkan untukmu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka." Mau dengerin cerita seru apa cerita lucu? Mau cerita lucu apa cerita serem? Berkisah merupakan metode nasihat yang paling mudah dicerna oleh anak-anak. Nia, seorang juru kisah, merasakan bagaimana kisah yang ia sampaikan menjadi metode pembelajaran yang ideal untuk anak-anak. Dulu tuh aku ngerasain ya anak-anak itu susah diaturnya, terus juga ya namanya anak-anak ya kayak bola bekel gitu. Nah, dengan berkisah kan anak-anak tanpa merasa diajarkan, tanpa merasa digurui, tapi ada hikmah yang diambil. Oh iya ya, ternyata kayak misalnya kisah tentang perjuangan Bunda Siti Hajar ketika kehausan, kelaparan di tengah gurun pasir sendirian ditinggalkan Nabi Ibrahim, usaha bolak-balik lari, maksudnya ada ikhtiarnya. Nah, anak-anak ambil hikmahnya dari situ. Tahu nggak teman-teman, pengawal tersebut mengambil semua unta-unta milik Abdul. Berawal dari sering meniru suara kartun sewaktu kecil, kini Nia bisa menyerupai berbagai macam suara. Ia pun tak menyangka hobinya itu menjadi profesi dan ladang amal baginya. Waktu kecil sering banget tuh terus aku tiruin, Popeye, tolong aku takut ada Brutus. Olip, aku akan menolongmu, aku akan makan bayam, gitu. Jadi aku sering tuh niruin kayak gitu. Terus aku sering banget ngumpulin anak-anak tuh, nanti aku main yang dari singkong itu, batang singkong, terus nanti dijadiin orang-orangan gitu. Terus aku mainin tuh peran, terus nanti anak-anak di depan aku pada ngeliatin gitu, pada ngedengerin. Nah, dari situ. Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah mendongeng dan berkisah. Ternyata kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Mendongeng ialah aktivitas bercerita dengan mengangkat cerita fiktif yang berfungsi sebagai hiburan. Sedangkan berkisah menggunakan cerita nyata untuk memengaruhi yang mendengar agar dapat meniru pesan moral yang ada di dalamnya. Biasanya pengkisah Islami sering menceritakan kisah para nabi. Aktivitas tersebut dinilai dapat menanamkan nilai karakter Islami sejak dini. Karakter Islami yang dikisahkan harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selama itu tidak menyampaikan tentang mitos, mistis, kekerasan, animisme, dinamisme, hal-hal yang berbau-bau unsur syirik, itu yang tidak boleh kita sampaikan. Belajar berkisah tidaklah sulit. Memiliki kemampuan menirukan banyak suara bukanlah yang terpenting. Pengkisah harus menguasai cerita dan berani tampil. Seperti yang dilakukan Imam, suami dari Nia. Imam belajar berkisah dari istrinya. Dengan segala keterbatasannya, Imam mampu menyampaikan kisah. Kini Nia dan Imam menjadi satu kesatuan dalam berkisah. Beliau itu orangnya antusias ya, orangnya nggak pernah nyerah mau sesuatu yang baru. Jadi
saya sebagai suami itu selalu mensupport gitu. Jadi beliau ke sana kemari, terus juga termasuk kalau beliau berkisah ada ilustrasi suara itu. Jadi kita saling membantu dalam berkisah gitu. Jadi Kania itu selalu ada Kania ya ada saya insya Allah. Di era yang serba digital, berkisah di kalangan generasi alfa tidak populer. Bermain gadget mampu mengalahkan setiap permainan yang ada di lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat para juru kisah semakin semangat mengalihkan kegiatan yang sudah dianggap biasa saat ini. Anak-anak itu ada sesuatu hal yang baru, mereka sangat tertarik. Tapi kita harus cari cara dan upgrade terus bagaimana supaya anak-anak lebih happy, senang, bahagia. Mungkin insya Allah mudah-mudahan mereka juga tertarik untuk bisa mendengarkan dan belajar tentang Islam. Kita panggil sama-sama Kania 1, 2, 3. Sekali lagi. Karena kecintaannya dengan dunia berkisah dan semangat yang luar biasa ingin terus belajar kisah-kisah Islam, Nia dan Imam akan terus berkisah hingga akhir hayatnya. Saya merasakan dengan belajar berkisah jadi semangat baca Qur'annya, semangat ngajinya, termasuk anak-anak jadi tahu. Ternyata surat Al-Fil ini kisahnya tentang isinya tentang kelahiran Rasulullah, tentang pasukan bergajah gitu kan. Tentang burung ababil yang dikirim oleh Allah gitu. Jadi tahu isinya. Itu sih akhirnya iya. Terus surat Al-Maun tentang larangan menghardik anak yatim gitu kan. Iya ternyata ada di sini. Gitu. Jadi ternyata banyak banget yang belum saya tahu. Ternyata saya harus lebih banyak belajar lagi untuk saya bisa sampaikan kepada anak-anak. Pondok Cerita Indonesia adalah sanggar yang dibuat Nia dan Imam 19 tahun lalu. Sanggar tersebut adalah cita-cita dan mimpi Nia. Di pondok inilah segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia anak-anak tercipta. Tak hanya untuk wadah berkisah, pondok ini juga digunakan untuk tempat menuntut ilmu agama seperti mengaji. Semua kegiatan yang ada di sini ia fasilitasi secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Aku pingin anak-anak tuh nggak bayar karena sanggar rata-rata mahal biayanya gitu kan. Awal-awal sih orang tua sekitar yang minta kita untuk ngajar ngaji dong di tempatnya Bun gitu. Awalnya cuma 5 anak. Dari situ akhirnya makin banyak yang datang. Terus sampai akhirnya rumah lama ini kita bongkar. Terus ini kita wakafkan. Ini kami wakafkan supaya pahalanya mengalir buat orang tua kami yang sudah meninggal, ibu dan bapak saya ya sudah meninggal, supaya pahalanya mengalir. Jadi ini tempat ada taklim ibu untuk pengajian ibu-ibu, parenting, terus ada kelas akademi berkisah untuk para guru, untuk para orang tua, terus juga ada akademi berkisah Porkit, terus ada super camp holiday, terus juga ada ngaji yang paling rutin adalah ngaji setiap hari, nggak ada liburnya mereka. Jadi ngaji. Jadi aku sama suami itu pengen rumah aku itu selalu ada suara ngaji anak-anak. Setiap hari aku denger gitu. Subuh-subuh juga ada yang ngaji gitu. Walaupun ini bukan pondok, tapi ini adalah Pondok Cerita Indonesia di mana anak-anak bisa belajar dan ngerasa ini rumah keduanya. Turut ikhlas serta rasa cintanya kepada dunia anak membuat Nia ingin sekali mencetak anak-anak di lingkungan sekitarnya bisa menuntut ilmu agama dengan hati yang senang dan tidak ada paksaan. Yang paling utama adalah menarik mereka untuk semangat ngaji sih sebetulnya. Karena kan rata-rata mereka ngaji merasa berat, hafalannya nanti dimarahin dan segala macam. Jadi aku pengen anak-anak itu ngajinya merasa nyaman banget, merasa asik banget, menghafalnya juga tanpa merasa dipaksa. Alhamdulillah mereka sudah hafal juz 30, baru juz 30.
Keinginannya untuk terus mengingat Allah dan menjalani kegiatan yang Allah senangi ia lakukan di pondok ini. Bersedekah tak melulu soal uang, ilmu yang bermanfaat juga akan menjadi ladang amal yang tak pernah putus. Nanti kalau aku mati, suamiku meninggal ya, ada yang kita tinggalin sih di sini, jejak. Jadi anak-anak tetap berkegiatan di sini, tetap ngaji di sini, tetap baca-baca buku-buku kisah yang ada di pojok baca itu, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Itu tujuannya itu aja. Menurunkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak adalah cara Nia mempertahankan apa yang sudah ia mulai. Ya jadi mentor-mentor di sini, kakak-kakak yang udah SMP itu, jadi kan dulu kalau zaman Rasulullah kan usia 10 tahun sudah ikut berperang, yang perempuan-perempuannya ikut membantu memberikan air minum, terus mengobati yang terluka gitu. Aku ceritakan itu kepada anak-anak kami di Sanggar, terus aku bilang jangan banyak leha-leha, mumpung kalian masih dikasih badan yang sehat, terus masih dikasih otak yang cemerlang gitu. Ayo kita manfaatkan, kita berkontribusi yang baik, kita berkontribusi yang banyak buat agama kita, buat orang lain, berbuat baik. Harapan kami semoga tempat ini jadi inspirasi ya buat teman-teman, buat masyarakat Indonesia agar bisa memberikan sesuatu yang positif kepada anak-anak kita, karena nanti apa yang kita tinggalkan akan jadi pertanyaan ya buat kita nanti di yaumil akhirat. Jadi mudah-mudahan tempat ini selalu menjadi ladang amal dan menjadi pahala jariah. Semua hal yang sudah Nia dan Imam lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Ternyata Allah langsung mengganjarnya dengan kebahagiaan serta ketenangan yang luar biasa setelah mereka memulai hal yang baik, positif, dan bermanfaat. Untuk diri aku pribadi, aku ngerasain ada kebahagiaan tersendiri ya. Dan itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Ketika aku bisa berbagi dengan anak-anak, dengan cara kami, mudah-mudahan Allah terus berikan istiqomah, aku bisa belajar dan aku bisa merasakan di hati aku ketenangan, walaupun itu cuma sedikit ya, dibandingkan para sahabat dulu, para sahabiyah dulu yang perjuangannya luar biasa dan bukan cuma harta tapi jiwa dan raganya jadi jadi yang diserahkan semuanya, yang dikerahkan semuanya. Kalau aku membahas sebutiran debu yang berserakan gitu, dan pengennya sama suami kita bisa lebih luas lagi, bisa terus keliling Indonesia, keliling Nusantara, mengkisahkan anak-anak di pelosok-pelosok negeri, bahkan bisa sampai ke Palestina, ketemu sama anak-anak di Gaza, para penghafal Al-Quran yang menginspirasi anak-anak di Pondok Cerita Indonesia.